Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril. Di sini saya tidak bersendirian, tapi ditemani dengan dua teman saya yang begitu terkenal atau begitu fenomenal di khalayak rame ya. Bisa dibilang begitu sih. Di sini kami akan berbicara atau akan mengangkat materi tentang ujian PJOK. Pasti penasaran kan apa yang kami bicarakan dan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab. Jangan tunggu lama-lama, kita langsung saja masuk ke materi intinya. Sebelum masuk ke dalam materi yang pertama, perkenalkan, nama saya Aong Abdul Wahid, NIM 117 dari Pendidikan Olahraga kelas B, dan teman saya yang berasal dari Blora yang bernama Saya Kukuh Chandra Prasetyo, NIM A8101800081, kelas B, Par OMS. Menurut kalian, bagaimana cara atau solusi untuk ujian akhir semester pada saat kondisi pandemi seperti sekarang ini agar ujian tetap bisa diadakan, dan apakah cerita atau pengalaman dari kalian saat sekolah dulu mengenai ujian akhir semester? Oke, bagaimana saat menghadapi ujian sekolah PJOK? Kita ketahui sendiri bahwa ujian sekolah itu adalah ujian sebelum kita memasuki ujian UN ya. Kalau dulu itu waktu zamannya saya itu masih ada UN, masih ada ujian nasional. Tapi sekarang udah nggak ada kedengarannya. Waktu pas pandemi kemarin udah nggak ada ujian sekolah lagi. Tapi pengalaman saya pada waktu ujian sekolah itu masih ada, yaitu USBN kalau nggak salah waktu itu. Jadi ujian sekolah itu kita ketahui sendiri masih memakai kurikulum 2013 ya. Jadi setiap sekolah itu mengambil nilai sebelum memasuki ujian nasional itu kita menghadapi US dulu. Itu kita ketahui. Jadi waktu itu saya dan teman-teman mendapatkan atau diberikan praktek ujian sekolah itu di lapangan, yaitu praktek PJOK. Nah, di situ yang diambil atau yang dicatat atau yang dinilai oleh guru itu waktu itu kami melakukan praktek, yaitu perwasitan sepak bola. Jadi yang diambil oleh guru itu yaitu penilaian. Nah, penilaian itu bagaimana saat aba-aba itu diberikan oleh guru PJOK itu kami melakukan contohnya offside atas, offside bawah, offside dekat, jauh, dan sebagainya. Jadi di situ dilihat semua gerakannya, cara ketegasan wasit AW itu bagaimana. Jadi kami melakukan praktek itu menggunakan bendera, yaitu sebagai wasit AW. Di situ guru mengambil ujian PJOK itu mulai dari sikap yang terutama dan cara melakukannya. Mungkin itu yang saya ingat waktu ujian sekolah, yaitu
di mata pelajaran PJOK. Dan bisa dilihat juga waktu itu agak sedikit nervous ya, karena satu itu kita mempraktekkan di depan 2 pengawas ujian dan disaksikan dengan teman-teman. Jadi kalau untuk ujian PJOK sendiri, yang terutama yang dinilai sikap, itu kalau kita masuk pertama udah sikap kita sudah down, karena tadi itu disaksikan teman dan pengawas. Tapi bagaimana juga guru, yang saya bisa ambil contoh guru, yaitu guru menyikapi tidak semestinya orang nervous itu nilainya kurang, tapi bagaimana caranya dia melakukan praktek itu dengan betul, dengan serius, lalu prakteknya itu tidak setelah aba-aba yang diberikan itu dia tidak pernah melakukan kesalahan terkait aba-aba itu. Setelah guru membeli aba-aba, kita melakukan tidak pernah. Itu yang guru ambil sebagai nilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaan. Untuk menghadapi ujian sekolah PJOK untuk saat ini mungkin karena lagi pandemi, mungkin bisa dilakukan dengan online, bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom, Meet atau yang lain, atau kalau memungkinkan bisa juga dilakukan secara langsung. Itu pun kalau keadaan situasi di daerah saya memungkinkan untuk melakukan ujian sekolah secara langsung. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Penilaian ujian PJOK apa saja yang diambil pada saat ujian praktek PJOK? Misalnya mungkin dari sikap atau cara melakukan dan lain-lain. Kalau menurut pandangan saya sendiri sih, kalau penilaian ujian PJOK tidak hanya dilihat dari kemampuan keterampilan siswa atau bakat siswa tersebut saat menjalani ujian praktek. Di balik itu semua, saya akan menilai sebuah atau sikap dari siswa tersebut saat menjalani ujian praktek tersebut. Apakah siswa menjalaninya dengan serius atau dengan bercanda. Dan bahkan ada siswa yang menganggap sepele ujian praktek olahraga itu sendiri. Karena menurut saya yang paling utama itu adalah attitude atau perilaku. Jadi jika seorang siswa memiliki bakat atau keterampilan, jika tidak memiliki attitude sama saja bohong. Cara saya menilai sikap atau attitude siswa saat ujian yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan presensi kehadiran ataupun kesungguhan. Apakah siswa tersebut terlihat sungguh-sungguh melakukan pelajaran maupun ujian atau yang lain. Bisa juga dengan melihat dari keseharian. Apakah anak ini rajin atau sering terlambat atau terlihat malas saat melakukan olahraga. Ngomong-ngomong soal attitude nih, kan Anda calon guru. Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana cara Anda menanamkan sikap atau attitude yang baik kepada siswa Anda? Cara menanamkan attitude yang baik terhadap siswa, menurut saya, ya dengan cara saling berkomunikasi antara guru dan murid agar terjadi saling menghormati antara satu dengan lainnya. Jika guru sedang menjelaskan, murid memperhatikan. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Iya, terima kasih. Tanggapan dari Mas Ajrul sendiri bagaimana?
misalnya menjadi guru, insyaallah. Jadi saya tuh akan membuat perbedaan. Ya, kita ketahui sendiri bahwa di zaman sekarang atau era sekarang itu semua siswa itu tidak lagi dikerasi atau memakai nada yang tinggi, tapi dengan sikap dan attitude yang benar, siswa sekarang bisa mengikuti. Di mana saya akan melakukan sedikit pendekatan terhadap seluruh siswa agar siswa mau mengikuti. Sekarang siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah itu perlu banyak pendekatan, perlu banyak pengobrolan. Jadi setiap mata pelajaran yang saya akan berikan, contohnya di mata pelajaran PJOK sendiri itu, setiap mata pelajaran dimulai itu kita akan membagikan materi seperti biasa. Selanjutnya praktek. Setelah praktek, mungkin kita akan melakukan game. Ya, entah itu permainan tradisional atau apa, sehingga siswa itu tertarik mengikuti pelajaran. Wah, guru ini asik gitu. Selain mempelajari mata pelajaran PJOK praktek, dia juga melakukan game. Jadi siswa-siswa tidak bosan mengikuti pelajaran di pelajaran yang kita lakukan, ya terutama pelajaran di mata pelajaran PJOK. Oke, alhamdulillah berakhirlah sudah obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman berdua ya, Saudara Awang dan Saudara Kuku. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya kami bertiga mohon maaf. Kesalahan datang dari kami sendiri, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.